Mencapai kesempurnaan iman ada 3 poin. Mari kita introspeksi diri di dalam ketiga poin tersebut. Poin pertama, akankah akidah kita sudah sahihah? Poin pertama, akankah akidah kita sudah benar, sudah selamat? Seorang muslimah wajib, sifatnya fardu ain. Setiap orang wajib punya akidah yang benar. Mari kita introspeksi diri. Sejauh mana kita telah memiliki akidah yang benar? Akidah yang benar adalah akidah yang bisa membentengi diri kita. Pertama, dari seluruh yang namanya syirik besar. 2, seluruh yang namanya kufur besar. 3, seluruh yang namanya kemunafikan besar. Kenapa kita katakan besar? Karena yang kerdil-kerdilnya bahagian maksiat. Riya, syirik kecil, maksiat. Dia dosa besar tapi maksiat, hitungannya bukan di bab maksiat letaknya. Nanti akan kita bahas insyaallah taala biiznillah azza wajalla. Maka akidah seorang muslim yang sahihah, dia memiliki akidah yang membuatnya takkan lagi bisa dijamah oleh syirik besar. Dan ana yakin antum sudah belajar dan sudah banyak ustadz-ustadz di Pekalongan berbicara tentang syirik. Kesyirikan besar, memberikan ibadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertangkal dan jimat dan meyakini bahwa tangkal dan jimat itu menjaga kita, memberikan rezeki kepada kita, mengamankan perjalanan kita, mengamankan rumah kita, mengamankan diri kita dari mara bahaya, minta kepada dukun rezeki. Semua ini bagian daripada syirik besar yang tidak akan mungkin kita bahas satu persatu. Intinya adalah, hak kita harus punya akidah yang membuat kita tidak akan lagi terjerumus ke namanya syirik besar. Mengibadati selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, takut pengagungan kepada selain Allah hilang dari diri kita. Kita memiliki akidah yang mantap, terhalang dari yang namanya syirik besar. Beribadah kepada selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ini beberapa definisi para ulama tentang syirik. Imam makhluk yang kita angkat setara dengan Allah, atau Allah yang kita turunkan setara dengan makhluk. Semuanya syirik. Sehingga makhluk dengan Allah setara. Dan itu yang kita nafikan. Walam yakun lahu kufuwan ahad di dalam Al-Quran yang kita ulang-ulang setiap hari. Tak ada lagi yang namanya kufu, setara dan sepantaran dengan Allah. Tak ada makhluk yang kita angkat tinggi sehingga selevel dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang mengangkat Nabi Muhammad setara dengan Allah. Itu kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, bukan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan Nabi Muhammad tahu seluruh ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Kalau Nabi Muhammad diyakini tahu ilmu gaib, berarti akidahnya tidak terjaga daripada syirik besar. Karena meyakini Nabi Muhammad mengetahui seluruh yang gaib, syirik besar. Kenapa? Nabi Muhammad sudah disetarakan dengan Allah, sudah bersekutu dengan Allah. Dan itu ada di tengah-tengah manusia. Kaum muslimin yang meyakini Nabi Muhammad tahu seluruh yang namanya gaib. Bukti sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam biografi hidup mereka, dalam sirah beliau, dalam sirah hidup Nabi Muhammad membuktikan Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Banyak cerita, namun cerita yang paling masyhur adalah cerita hilangnya kalung Aisyah. Itu cerita yang paling masyhur dalam sejarah, yang paling masyhur. Turunnya ayat tayammum, itu cerita yang sangat masyhur. Nabi Muhammad SAW, istrinya Aisyah mengatakan bahwa ya Rasulullah, kalung saya hilang. Kalau Nabi tahu yang gaib, kan Nabi tinggal bilang tuh di sana tuh kalung tuh, ambil, selesai kan? Kalau Nabi kita tahu yang gaib, ternyata Nabi tak tahu yang gaib.
Dan Aisyah itu kalung minjam ke kakaknya. Makanya Aisyah ingin sekali nyari. Akhirnya Nabi Muhammad perintahkan para sahabat, udah cari. Aisyah kehilangan kalung, cari. Diperintahkan para sahabat nyari. Berarti para sahabat semuanya orang-orang saleh, penduduk surga, nggak ada tahu yang gaib. Sekiranya ada yang tahu yang gaib di tengah mereka, seperti keyakinan orang sekarang tentang orang yang saleh, tahu yang gaib, tahu di mana benda hilang. Kan tinggal Abu Bakar bilang, situ loh Rasulullah di bawah itu loh. Enggak. Sahabat pun mencari, termasuk Abu Bakar, manusia paling soleh setelah para nabi dan para rasul. Nyari sampai hari akhirnya gelap, nggak ketemu. Ini tidak akan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Tak ketemu. Lalu kemudian ada orang mengatakan, saya soleh, saya tahu di mana benda hilang. Lebih hebat anda dari Nabi dong, berarti kesolehan anda. Nabi dengan kesolehan yang seperti itu tidak sampai kepada menembus ilmu gaib. Makanya ini adalah kesyirikan memahami ada orang yang tahu ilmu gaib, Nabi Muhammad tahu ilmu gaib, kesyirikan. Karena sudah menyetarakan Nabi dengan Allah. Kemudian akidah yang menyelamatkan daripada kufur besar. Kufur artinya ingkar, tak mau yakin, tak mau percaya dengan apa yang Allah katakan. Ini yang seperti ini saya nggak setuju, ini nggak benar, ini ayat yang seperti ini berbunyi, ini ayatnya nggak benar, harusnya sudah dihapus dari Al-Quran. Ini kufur besar. Ada orang yang meyakini Allah itu nggak adil kepada kaum wanita, kaum wanita disepelekan oleh Allah, kufur besar. Ingkar kepada apa yang Allah katakan. Dan cukup satu hukum yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, dia katakan, saya dengan hukum yang satu ini saya nggak mau terima, saya nggak bisa nerima ini hukum yang Allah turunkan yang satu ini. Cukup satu itu kesalahannya masuk di dalam dosa kufur besar yang membuat dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena kufur dengan syirik apabila disatukan, kufur maksudnya menentang, tak mau terima. Allah katakan begini, katakan enggak, walaupun dari Allah ya, walaupun dari Allah saya nggak setuju. Betapa banyaknya lisan kaum muslimin sekarang mulai ke arah-arah yang seperti itu. Ada yang tidak setuju hukum ini, ada yang tidak setuju hukum ini, ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu artinya dosa kufur besar. Ia halalkan, sudah jelas-jelas Allah haramkan, dia berani menghalalkannya, dan dia tahu di dalam Al-Quran diharamkan, dan dia yakin itu hukumnya halal. Kufur besar, na'udzubillahi min dzalik. Kita harus punya akidah yang menyelamatkan kita dari syirik tadi dan dari kufur yang seperti ini. Dan kita harus memiliki akidah yang menyelamatkan kita dari kemunafikan besar. Dan kemunafikan besar adalah orang yang sebenarnya hatinya tidak menerima Islam, namun amalan luarnya mempertontonkan Islam. Ini jarang terjadi, kecuali dalam posisi umat Islam kuat. Mulai banyak orang-orang munafik, kemunafikan besar. Intinya saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, mari introspeksi diri kita, belajar akidah kita, membaca kitab-kitab akidah kita, buku-buku kita. Apakah kita telah memiliki akidah yang membuat kita tak lagi terjerumus ke dalam yang namanya syirik besar? Apakah kita memiliki akidah dan keyakinan yang membuat kita takkan lagi terjerumus ke dalam yang namanya kufur besar? Itu yang paling penting. Adapun kemunafikan besar, insya Allah tidak, walau harus kita takuti. Walau harus kita takuti. Karena Umar, semulia-mulia makhluk Allah, takut yang namanya kemunafikan besar ada pada dirinya. Apalagi kita. Namun mudah-mudahan tidak. Karena yang namanya munafik besar itu sebenarnya hatinya benci Islam, nggak suka Islam. Hatinya suka agama nenek moyangnya, tapi terpaksa harus pura-pura Islam. Ini adalah kemunafikan besar. Adapun kemunafikan kecil beda luar dalam. Ngomong dusta, janji tak tepat janji, dikasih amanah khianat, luar dalam beda. Ini kemunafikan kecil, masuknya maksiat. Masuknya ke dalam apa? Maksiat. Adapun yang tiga ini kita harus punya akidah yang selamat, yang menyelamatkan kita tidak lagi terjerumus dalam syirik besar.